Matahari dari timur. 1. Matahari dari timur. Serdadu-serdadu waktu mulai memasuki ruang-ruang sejarah bumi, menempatkan sejengkal cahaya di sudut-sudut keremangan atau kegelapan dari detik ke detik. Ada bendera berkibar, merah putih warnanya, menjulang tinggi, menjilati langit biru, namun lusuh, kehilangan arah. Tak sanggup menahan gencarnya hembusan angin. Robeklah idealisme. Benderaku pulas di pojok kantor, karena dingin menyihir mimpi-mimpi, hingga debu akrab dalam pelukan, dan persetubuhan di jendela hati mengawali abadinya rindu. Oh, begitu aduhai Indonesiaku, subur, kaya, makmur. Emas permata terlentang di sana sini. Tapi gadis-gadis negeri menangis di pinggir kali, sebab anting-antingnya terjatuh. Perampok-perampok komputer yang menamakan diri dewa penyelamat bangsa mengakar dalam dada, bercampur dengan tulang dan darah. Lalu individualisme menyisihkan sebuah bangsa. Jadilah raja sepanjang zaman. Raja yang bisa menggenggam dunia dengan sebelah tangan. Raja yang bisa menginjak dunia dengan sebelah kaki. Raja yang bisa meludahi dunia dengan sebuah mulut. Raja yang bisa menyihir dunia dengan sebuah senyuman. Matahari dari timur membawa berjuta-juta nyawa dalam pelayaran hidup dan mati, keabadian damai atau kesengsaraan rutinitas. Matahari dari timur menyulam seonggok darah, mengalir perlahan melewati reruntuhan kesucian. Matahari dari timur menawarkan selembar keadilan. Di tengah pertikaian arus kebenaran, hati nurani tertindas. Matahari dari timur adalah intelektual muda yang berhari-hari mengaliri gelombang dengan sebilah pedang, menyapa batu cadas, melintang di antara jembatan merah putih. Mestinya terlelap dalam mimpi, tapi begitu banyak tikus dan kecoa mengotori jubah negeriku. Hei, lepaskan jubahku, bersihkan najis-najis yang nempel, sebelum setan-setan itu menjadikanmu ladang kembali atau reformasi mandek di persimpangan. Dua, kerajaan Firaun. 17 tahun lalu,
bapakku pernah cerita. Kalau pemimpin besar revolusi, Presiden Republik Indonesia pertama tidak punya rumah. Waktu itu aku cuma bisa manggut-manggut, percaya sepenuhnya akan kebenaran cerita bapakku. Akhirnya ia pun menjadi tokoh idolaku sepanjang zaman. 17 tahun sudah cerita bapakku mengakar pada diriku, menjadikanku seorang yang peduli pada masa depan bangsaku yang dilahirkan dari darah, keringat, air mata, kematian. Impian patriotik merindukan sebuah singgasana mandiri, bukan malah milik sendiri. Atau individualisme melanda dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Aku baca di koran-koran, aku dengar di radio-radio, aku lihat di televisi-televisi, bermunculan penguasa-penguasa perutnya buncit. Padahal ibuku pernah bilang, di dalam perut buncit bersemi cacing-cacing seraka. Aku mulai malas nelan rasa, bukan sebab tak lapar, tapi karena cuma sambal dan nasi kekuning-kuningan nangkring di lidahku. Aku tahu santapan yang hanya sekali sehari ini bukan produk Nusantara. Lalu kemana padi-padi yang kemarin terlihat menguning? Terlalu banyakkah hama-hama menggerogoti? Di abad pembangunan di segala bidang ini, para hama mampu merubah warna seperti bunglon. Sidik jarinya sulit dilacak, perasaan hatinya sulit ditembus, walaupun dengan sinar X. Ia adalah angin, pemilik tunggal pintu-pintu di dunia. Dari pintu semut hingga pintu gajah. Bapakku pernah berpesan, jangan takut berlayar di samudra pertiwi, sebab Indonesia subur, kaya, dan makmur. Tak ada ranting yang tak tumbuh di sini, biarpun ranting itu beracun. Kalau di lapisan pertama bumi bermekaran orang-orang sukses, itu salah satu contoh kesuburan, kekayaan negeriku. Kalau di jembatan petualangan, saudara-saudaraku melakukan puasa Senin Kemis, itu bagian dari tawakal. Karena gumpalan nafsu, wajahnya mirip setan. Setan-setan yang mesti disingkirkan, dilenyapkan, dihancurkan dari hati Nusantara. Sebelum ia menjadi penghuni tunggal pewaris tahta kerajaan Firaun. 3. Semut. Semula semut-semut melata dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
dari kerendahan hingga ketinggian, dari jalan berbatu menuju trotoar kota, dari jalan berdebu sampai mulusnya aspal. Sekedar mengais sebutir nasi atau menjilati secuil daging, bahkan daging manusia yang membusuk, bukan karena rawan pangan yang telah menjadi legenda nasional bahkan internasional, tapi akibat kelebihan gizi yang lama mentradisi. Semut setiap berjumpa selalu menyapa, mencium dan memeluk, tak pernah bermusuhan ataupun membunuh sesama warganya. Walau dalam urusan hidup matinya nyawa, seperti problem kantong perut. Sebab negeri kekuasaannya terlalu makmur dan subur untuk menyiasati krisis sisa-sisa nasi goreng. Kadang aku merasa terganggu dengan kehadiran segerombolan semut ketika ia ikut-ikutan mencicipi hamburger, Pizza Hut, hotdog, sampai air susu murni, minuman favoritku. Dalam hati aku terkekeh, kecil-kecil kok berani mengganggu stabilitas santapanku. Serta-merta, ku perintahkan para jemari melenyapkan pengacau hidangan istimewa sampai ke akar-akarnya. Tak kurang dari 24 jam, semut-semut di ruang makan, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, hingga pelataran rumah ludes jadi bangkai massal. Kini aku menghisap rokok dengan tenang, tentram, damai. Sesekali ku permainkan kepulan asap. Pikiranku pun terbang ikuti irama layang-layang. Andai aku bisa menyulap barisan asap menjadi permadani. Bukankah memudahkan pengawasanku pada seluruh hutanku, seluruh kebunku, seluruh sawahku, dan gurun-gurun pasir yang kurencanakan untuk pembangunan mega proyek pemintalan nyawa-nyawa tikus dan kecoa. Karena seringkali mengganggu keasikanku nonton televisi, nonton diriku sendiri yang kerap muncul di saat-saat penting atau berita-berita utama. Lalu tanpa basa-basi, sejarah pun mencatat keteladananku sebagai pahlawan masa depan. Tak terasa, aku pun tertidur di sofa berlapis emas 24 karat. Roh-roh semut yang tadi pagi ku habisi tanpa ampun, tiba-tiba bisa terbang, melayang, melompat-lompat, menghilang, bahkan menerkam bagai singa. Gigi-giginya mulai bertaring.
Cakar-cakarnya tajam berkilau, siap melumat-lumat tubuh tuaku. Aku kaget tak karuan, jantungku menggemuruh, mulutku melongo menyaksikan keajaiban langit. Aku mencoba merapatkan kedua mataku agar kesaksian mimpi tak lagi berlanjut. Biarlah mega proyek terhenti selamanya. Lalu seluruh hutanku, kebunku, sawahku, gurun pasir, ku kembalikan pada alam kemiskinan. Alhamdulillah, kesuwun dulur-dulur atas ketulusan keikhlasannya menonton terus sampai selesai puisi Matahari dari Timur, salah satu puisi channel YouTube Iwan Najis. Jangan lupa dukungan like dan subscribe-nya. Semoga channel YouTube yang sangat sederhana ini bisa membawa semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi sampean, sekaligus manfaat dan barokah. Amin.